السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأخواتي في الدين، أعزكم الله. Kita sedang membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita pada hari ini insyaallah ingin membahas hadis bernomor urut 34. Seperti biasanya kita ingin mendengar dari minimal 3 orang yang telah menghafal hadis ini. Silahkan, siapa yang mau menghafalkan hadis ini? Silakan. Muhammad. Silakan yang lainnya. Silakan. Cuma ada satu. Ya, 2. Satu lagi, silakan. Tidak bertambah. Ya, nomor 3. Tafadhal, Muhammad. Nah, tafadhal. Ya, nomor 2. Tadi di belakang. Silakan. Ya. Nah, tafadhal. Rasulullah. Ya, jazakumullah khair. Kita lihat hadis ini berbicara tentang kewajiban untuk mengingkari kemungkaran, di mana inilah kelebihan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana umat yang terdahulu itu hancur karena apa? Karena tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sehingga di antara azab Allah yang beraneka ragam, sampai ada orang yang Allah rubah menjadi kera, menjadi babi. Itu Allah sebutkan apa sebabnya? Kanu la yatanahawna an munkarin
fa'alu. Mereka itu tidak saling melarang kemungkaran yang dilakukan oleh mereka. Kita lihat kalau kemungkaran itu dilakukan, maka Allah marah, datanglah bencana. Setiap ada bencana kita periksa, mesti ada kemungkaran di sana. Oleh karena itu, di saat Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat sebagai umat terbaik, maka Allah sebutkan karena mereka itu memerintahkan berbuat ma'ruf dan melarang dari berbuat munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian telah menjadi umat terbaik yang pernah dimunculkan di tengah para manusia. Jadi Allah memuji para sahabat radhiyallahu anhum sebagai umat terbaik yang pernah muncul di tengah para manusia. Kemudian kita pun mendapatkan penjelasan dari Allah apa yang menyebabkan mereka itu menjadi khaira ummah, umat terbaik. Nah, Allah sebutkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang memerintahkan berbuat ma'ruf dan melarang orang dari berbuat munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi jelas sekali kemuliaan dan kehinaan suatu umat itu sangat tergantung pada poin ini. Maka Rasulullah SAW pun memberikan pelajaran yang cukup teliti. Antum lihat hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang terkenal sekali bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Man ra'a, barang siapa telah melihat, bukan akan melihat, bukan membuat-buat orang supaya berbuat, tidak, tapi telah melihat. Jadi menggunakan kata kerja madhi yang menggambarkan itu telah terjadi. Kemudian minkum, barang siapa melihat kemungkaran dari kalian. Artinya kewajiban ini tidak terbatas dan tidak tertentu. Siapapun melihat kemungkaran. Kemudian disebutkan mungkaran dengan nakirah, bukan dengan alif lam. Man ra'a minkumul mungkara, tidak. Mungkaran, mungkar yang mana saja. Setiap apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka itu adalah kemungkaran. Falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Kita lihat menggunakan fi'il amr, kata perintah, yang menunjukkan bahwa mengingkari kemungkaran itu adalah sebuah kewajiban. Di saat seseorang itu mampu menggunakan tangannya, artinya menggunakan perbuatannya, menggunakan sikapnya, maka dia hendaknya merubahnya. Karena itu adalah kewajiban atas dia. Dia melihat, maka dia merubah. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Maka di saat dia tidak bisa merubah dengan tangannya,
tidak bisa merubah dengan perbuatan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kedudukan. Contohnya ayah kepada anaknya itu punya kekuasaan. Kemudian suami kepada istrinya, wali kepada orang yang ada di bawah perwaliannya, pemerintah terhadap rakyatnya. Itu adalah orang yang punya hak untuk merubah dengan tangan, sampai pun memenjarakan, sampai pun menghukumi fisiknya dan sebagainya, itu hak dia. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Maka di saat dia tidak mampu menggunakan tangan, menggunakan perbuatan, maka hendaknya dia menggunakan lidahnya. Lidah yang kita punya ini berkata-kata. Untuk berkata-kata manusia pun punya alat yang lain, yaitu tulisan. Dia menulis, juga keluar kata-kata. Di samping lidah mengeluarkan kata-kata, tulisan pun mengeluarkan kata-kata yang punya makna yang sama. Ini berbicara, ini pun berbicara. Maka hendaknya gunakan itu. Kemudian fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu menggunakan lidahnya, maka dengan menggunakan jiwanya. Merubah dengan jiwa. Bagaimana caranya? Kita tahu apa sih yang terjadi di jiwa kita kalau kita beriman. Di saat melihat kemungkaran terjadi kebencian. Itulah. Itu yang dimaksud. Maka kita tunjukkan kebencian kita kepada kemungkaran itu dengan meninggalkannya. Karena tidak mungkin seseorang yang benci melihat kemungkaran terus bertahan, duduk bersama kemungkaran itu dilakukan orang. Tidak mungkin. Maka tinggalkan tempat itu. Perlihatkan kebencian itu. Mulut tidak berbicara, tangan tidak berbuat apa-apa, tapi kita punya sikap di dalam jiwa. Kita meninggalkan tempat itu dan memperlihatkan muka tidak suka kepada perbuatan mungkar itu. Wadzalika adhaful iman. Merubah hanya dengan menggunakan jiwa itu adalah iman yang paling lemah. Iman yang kuat itu seseorang merubah dengan perbuatannya, dengan sikap yang jelas. Maka urutan kedua adalah dengan perkataannya. Maka urutan yang paling lemah adalah yang ketiga, merubah hanya dengan menggunakan jiwa. Faktor benci, melihat kepada kemungkaran. Kemudian kita lihat hadis ini ada kaitannya dengan sebuah kejadian. Hadis ini memang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada saat menceritakannya di riwayat Muslim, kita lihat Tariq Ibnu Syihab, salah satu periwayat hadis ini, yang dari dialah Muslim meriwayatkan. Kemudian periwayat hadis ini yang bernama Tariq Ibnu Syihab mengatakan, awwalu man bada'a bil khutbati yaumal 'id qabla salati Marwan. Orang yang pertama mendahulukan khutbah pada hari Id sebelum sholat adalah Marwan. Marwan itu seorang khalifah di zaman setelah Yazid.
Jadi setelah Muawiyah maka anaknya, setelah Yazid Marwan. Nah, pada saat Marwan menjadi khalifah, ternyata dia berubah. Di mana dia itu yang semestinya sholat dulu, tapi khutbah dulu baru sholat. Maka di sini kita lihat dia tidak dibiarkan oleh orang yang ada pada waktu itu. Berdirilah seseorang, Abu Sa'id ada pada saat itu di sana. Abu Sa'id adalah periwayat hadis ini. Abu Sa'id Al-Khudri. Seseorang pun segera berdiri dan berbicara. As-salatu qabla al-khutbah. Salat itu sebelum khutbah. Kemudian Marwan pun menjawab. Kata Marwan, qad turika ma hunak. Ini adalah sesuatu yang sudah ditinggalkan, katanya. Maka berdirilah Abu Sa'id Al-Khudri. Faqala Abu Sa'id Al-Khudri, amma hadha faqad qadha ma alaih. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ini justru sesuatu yang sudah jelas ada keputusannya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Meriwayatkan hadis. Jadi kita lihat Tariq Ibnu Syihab sebagai periwayat hadis ini meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri di hadapan sebuah kejadian. Kejadian di saat Marwan melakukan sebuah perubahan terhadap ibadah. Ini adalah kemungkaran. Maka tidak bisa diam. Abu Sa'id segera mempraktekkan hadis itu pula. Tidak membiarkan Marwan berbuat kesalahan. Kemudian kita lihat di hadapan fitnah, mengingkari kemungkaran itu boleh ditinggalkan di hadapan fitnah. Contohnya apa? Contohnya adalah Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat merebut kembali Mekah, memerdekakannya, memenangi mengalahkan orang-orang Mekah pada saat itu. Kemudian beliau pun bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, laula anna qaumaki hadithu ahdin bil islami, kalau tidaklah karena kaummu orang-orang Quraisy itu hadithu ahdin, baru saja masuk Islam, hadithu ahdin bil Islam, baru saja masuk Islam, la hadimtul Ka'bah, aku akan hancurkan Ka'bah ini. Wala banaitu ala qawaid Ibrahim, dan aku bangun Ka'bah sesuai dengan kaidah-kaidahnya Nabi Ibrahim. Artinya Rasulullah SAW melihat ada sesuatu yang salah di Ka'bah ini, di mana Ka'bah itu kaidahnya ada 4, yang 2 betul, yaitu pojok Yaman, rukun Yamani, dan pojok Hajar Aswad. Tapi 2 yang lainnya tidak. Di mana Hijr Ismail, kamarnya Ismail yang semestinya masuk di dalam Ka'bah, ada di luar Ka'bah. Sehingga ada 2 pojok lagi yang tidak terbangun. Namun apakah Rasulullah SAW melakukan itu? Sampai akhir hayat beliau tidak dilakukan. Kenapa? Takut terjadi fitnah.
orang-orang ini baru masuk Islam. Kalau Rasulullah SAW menghancurkan Ka'bah, apa kata orang? Apa bedanya dia dengan Abraha? Menghancurkan Ka'bah. Tidak mau Rasulullah lakukan. Jadi ini sebuah catatan penting. Di hadapan fitnah seseorang berhati-hati. Kenapa? Jangan sampai kita itu ingin menghilangkan fitnah tapi mendatangkan fitnah. Kita ingin mengingkari kemungkaran. Kemungkaran ini fitnah. Tapi datang kemungkaran yang lebih besar. Orang ngamuk, orang melakukan hal-hal yang buruk. Penyebabnya kita jangan lakukan. Kemudian kita lihat pula hadis ini menggunakan kata yang jelas, yaitu falyughayyirhu, kata perintah. Di dalam kaidah usul fiqih dikatakan al-amru yaqtadil wujub, bahwa perintah itu mengharuskan kewajiban. Sehingga karena Rasulullah memerintahkan, maka apa yang diperintahkannya jadi wajib. Sehingga mengingkari kemungkaran bagi orang yang melihatnya adalah kewajiban. Kalau dia tidak merubah dengan tangannya, tidak merubah dengan lidahnya, tidak merubah dengan sikap bencinya, maka orang itu tidak beriman. Sehingga kita baca di akhir hadis ini, wadzalika adhaful iman, dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Artinya yang ketiga itu merubah dengan kebencian saja, itu adalah iman yang paling lemah. Kita lihat di riwayat Muslim yang lain, kita dapati sesuatu yang lebih lengkap. Wa ma wara'a dzalika min imanin habbata khardali. Setelah ini tidak adalah iman walaupun sebiji sawi. Jadi kalau ada orang melihat kemungkaran, tangannya tidak berbuat, lidahnya tidak berbuat, kebenciannya tidak berbuat, maka orang ini tidak punya iman sebiji sawi sekalipun. Kemudian seseorang akan menabrakkan hadis ini dengan ayat. Akan dikatakan alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Atas kalian diri kalian, tidaklah kalian itu dirugikan oleh orang yang sesat kalau kalian mengikuti hidayah. Maka seseorang dengan salah faham akan mengatakan, saya kan mengikuti hidayah, saya mengikuti hidayah. Maka orang itu sesat, biarkan dia sesat, yang penting saya tidak mengikuti kesesatan orang itu. Apakah orang ini selamat? Apakah kalau datang azab orang ini selamat? Tidak selamat. Kenapa? Walaupun dia terkesan benar seolah-olah memahami ayat ini, padahal dia memahami ayat ini tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di mana orang yang selamat itu adalah orang yang menjalankan kebenaran. Mengingkari kemungkaran itu sebuah kewajiban, maka harus pula dilaksanakan, bukan ditinggalkan. Melihat ada orang sesat, dia berbuat mungkar, maka tidak boleh dibiarkan. Dia harus diingkari kemungkarannya. Kemudian kita lihat pada akhirnya
menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu menurut para ulama hukumnya adalah fardu kifayah, wajib kifayah. Artinya kalau sudah ada yang melaksanakannya sudah. Tapi kalau belum ada yang melaksanakannya, maka orang yang melihatnya wajib menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kemudian berkatalah para ulama, wala yasqutul amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari likaunihi la yuqbalu fi dhannihi bal yajibu 'alaihi fi'luhu. Tidaklah rontok kewajiban memerintahkan orang berbuat ma'ruf dan melarang orang dari berbuat mungkar karena adanya prasangka bahwa ini tidak akan diterima, bahkan wajib untuk dilakukan. Jadi walaupun kita melihat percumalah saya ngomong pun tidak akan didengar, ingat, walaupun kamu punya prasangka seperti itu, kewajibanmu belum rontok. Laksanakan kewajibanmu. Walaupun orang itu akan menolak sekalipun, urusan dia dengan Allah. Adapun kita punya kewajiban untuk menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kemudian kita pun melihat beberapa ayat berulang-ulang kita baca, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingatkanlah orang, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Bisa jadi orang yang beriman itu terlupa, maka dia berbuat mungkar, maka di saat diingatkan dia pun berhenti dari kemungkarannya. Kemudian kita pun membaca ayat yang lain, wa ma 'alar rasuli illal balagh. Tidaklah ada kewajiban atas seorang rasul kecuali menyampaikan. Sampaikan. Tegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Diterima atau tidak diterima urusan dia dengan Allah. Kemudian berikutnya lagi, bagaimana kalau orang yang hendak memerintahkan al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar adalah orang yang tidak melaksanakannya? Seseorang ingin mengajari orang suatu perbuatan yang baik, tapi dia sendiri tidak melaksanakan perbuatan itu. Seseorang ingin melarang orang dari berbuat mungkar, tapi dia melakukan kemungkaran itu. Bagaimana? Dia tetap menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Para ulama pun menjawab, wajib hukumnya, walaupun dia orang yang tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dan dilarangnya. Kenapa? Jawabnya, karena kewajiban itu ada dua. Yang pertama adalah ayyamura nafsahu wa yanhaha. Dia punya kewajiban terhadap dirinya. Dia wajib memerintah dan melarang atas dirinya. Kemudian kewajiban yang kedua, wa ayyamura ghairahu wa yanhaha. Dia punya kewajiban untuk memerintahkan orang lain dan melarang orang lain. Jadi ada dua kewajiban. Kalau yang satu belum dia laksanakan, maka yang satu lagi jangan dia tinggalkan. Kalau dua-duanya dia tinggalkan, dia memiliki dua dosa. Dia meninggalkan dua kewajiban. Kemudian berikutnya lagi, apakah mengingkari kemungkaran itu khusus menjadi kewajiban orang-orang yang memiliki wilayah saja,
atau berlaku umum? Nah, dijawab oleh para ulama, la yakhtassul amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar bi ashabil wilayah, bal dzalika sabitun li ahadil muslimin. Tidaklah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu khusus untuk orang-orang yang memiliki kekuasaan saja, tapi dia itu mengenai setiap individu, orang per orang dari muslimin seluruhnya. Dan hukumnya apa tadi? Fardu kifayah, wajib kifayah. Kalau sudah dilaksanakan oleh orang, maka tidak jadi kewajiban atas orang lain. Kemudian, bolehkah mengingkari kemungkaran yang dikhilafkan di antara para ulama? Maka dijawab, perkara-perkara ijtihad, perkara-perkara hasil ijtihad, itu tidak ada kewajiban untuk mengingkarinya. Kenapa? Karena orang yang berijtihad itu, dia benar, dia dapat 2 pahala. Dia salah, dia dapat 1 pahala. Jadi dia tidak sedang berbuat dosa, walaupun salah. Salah menurut kita, tapi benar menurut dia. Dan dia berijtihad. Oleh karena itu, perkara yang dikhilafkan di antara para ulama tidak ada kewajiban atas siapapun untuk mengingkarinya. Kewajiban kita hanya sesuatu yang jelas. Ini jelas ayatnya, ini jelas hadisnya. Tidak ada perkara atau sesuatu yang diijmakkan di antara para ulama bahwa ini mungkar, maka harus dilarang. Ini ma'ruf, maka harus diperintahkan. Kemudian kita pun melihat Al-Imam Syafi'i berkata, beliau katakan, man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zanahu, wa man wa'adahu alaniyatan faqad faddahahu wa syanahu. Barang siapa yang menasehati saudaranya dengan diam-diam, dia telah memberi nasihat dan dia telah berbuat sesuatu yang indah. Dan barang siapa yang menasehati saudaranya terang-terangan di hadapan orang, maka dia sedang mempermalukan orang dan dia sedang berbuat keburukan. Jadi inilah Al-Imam Syafi'i mengingatkan, kalau kita niatnya baik, bukan di saat kita melihat kemungkaran si fulan berbuat mungkar kita naik ke atas mimbar, kita berbicara di atas mimbar dengan gagahnya menjelek-jelekan orang yang berbuat mungkar. Kita bilang itu orang tidak berakhlak yang seperti itu, karena bukan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di saat ada orang berbuat mungkar, kita datangi rumahnya, kita ajak bicara, tidak di hadapan orang. Kita niat bukan ingin membuat dia itu diketahui orang, bukan. Tidak kita ingin mempermalukan dia di hadapan orang, tidak. Tapi kita punya target, yaitu perubahan. Kita ingin dia menjadi baik. Kita ingin kemungkarannya ditinggalkan, itu target kita. Bukan lantas kita mempermalukan dia di hadapan orang, habis itu dia pun jengkellah dia terhadap Islam. Habis itu Islamlah yang ditinggalkannya. Kita telah berbuat kerusakan yang besar. Bukan sedang berbuat baik, tapi sedang merusak. Kemudian
Kita lihat Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau membahas hadis ini dimulai dengan ungkapan man ra'a, barang siapa melihat. Beliau katakan man ra'a, halil muradu man alima wa illam yu'ayyinuhu fayashmulu man ra'a bi'ainihi wa man sami'a bi'udhunihi wa man balaghahu khabarun biyaqinin wa ma ashbaha dhalika aw naqulu ru'ya huna ru'yatul ain ayyuhuma ashmal. Al-jawab, jawabnya kata beliau al-awwal, yang pertama. Fayuhmalu alaih wa in kana dhahirul hadith annahu ru'yatul aini lakinna ma dama al-lafdhu yahtamilu ma'nan a'am falyuhmal alaih. Kata-kata man ra'a, barang siapa melihat, itu katanya dimaksudkan adalah barang siapa mengetahui. Melihat di sana maknanya adalah mengetahui. Sehingga mengetahui itu bisa dengan melihat dengan mata, atau mendengar dengan telinga, atau sampai kepada kita berita yang meyakinkan, tidak meragukan. Nah, kemudian ada kemungkinan yang lain. Apakah harus melihat itu dengan mata? Tidak boleh mendengar dengan telinga, tidak boleh pula yakni mendapatkan berita yang meyakinkan. Maka kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, al-awwal, yang benar itu, fayuhmalu alaih, maka itulah yang hendaknya dibawa ke sana. Artinya barang siapa melihat, itu artinya barang siapa mengetahui. Karena mengetahui itu bisa dengan mata melihat, atau telinga mendengar, atau kita mendapatkan berita yang meyakinkan. Silakan ada. Ini pelajaran yang kita ingin petik dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ini sangat banyak sekali. Fawaidnya saja ada 8, ada 7, ada tambahan lagi 1. Dan keterangannya dalam menerangkan hadis ini pun saya rasa sangat penting sekali, sehingga kita alihkan ke pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita ingin mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari antum. Saya berharap antum mengerti sekali tentang hadis ini, karena hadis ini adalah hadis yang paling terkenal dalam hal mengingkari kemungkaran. Sehingga kita jadi tahu bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang niatnya baik, ingin mengingkari kemungkaran, tapi ternyata dia terjebak di dalam kesalahan karena tidak melaksanakan hadis ini. Tidak melaksanakan hadis ini dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan antum itu yakni saya sangat harapkan untuk kita yakin bahwa kita telah memahami hadis ini dengan baik dan benar. Silakan, ada pertanyaan? Silakan. Mikrofon. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ustaz dan jemaah sekalian. Seperti harapan Ustaz dari terakhir sebelum program yang baru bahwa diharapkan dengan adanya kajian ini banyak orang yang mengerti betul akan pentingnya hadis ini dan juga
hendaknya hen- melakukan perubahan, baik melalui tindakan ataupun perbuatan ataupun memujudkan dalam hati masing-masing sebagai bentuk kebencian kita terhadap permukaan tersebut. Sekarang yang sebelum saya bertanya ke yang lain, saya mau minta tolong Ustaz jelaskan kemungkaran dalam aspek keislaman atau apa semua segala kemungkaran bentuknya baik berupa kemungkaran dalam syariat, menjalankan syariat Islam atau dalam kehidupan sehari-hari juga, terutama dalam ekonomi. Nah, setelah itu yang hendak saya tanyakan, karena kita untuk melakukan perbuatan melalui tangan istilahnya dilihat, harus ada kekuatan, harus ada power, harus ada hak kita untuk melakukan hal tersebut, seperti dari mulai amri ke penduduk atau dari orang tua ke anak. Nah, sekarang kalau kondisinya ibarat dari bawah ke atas, sebab atau dari rakyat untuk mulai amri atau dari anak untuk orang tuanya, kan nggak mungkin pakai ya, pasti fungsi pakai lisan, baik berupa nasihat ataupun langsung mungkin dalam koridor yang emang yang ditetapkan. Terus kalau misalnya berdasarkan untuk saya contoh untuk kulit amri, karena banyak hal-hal yang terjadi kemungkaran awalnya saya nggak bilang masyarakat besar, tapi kalau pemimpinnya baik, insya Allah rakyat itu akan baik. Nah, kalau kita mau melihat kemungkaran dan berusaha melakukan perbuatan perbaikan untuk tempat tersebut sebab dengan lisan, apakah hal tersebut benarkan? Kalau benarkan, bagaimana implementasinya? Sedangkan tadi kalau itu tahu ada kemungkinan kita harus melakukan sesuatu untuk melakukan perbaikan dalam hal tersebut. Yang benarkan kalau memang hal tersebut benarkan dalam bentuk kemungkaran dalam bidang sosial atau ekonomi, apa korelasinya dengan ayat yang menyatakan Atulullah wa Rasulullah ulul minkum? Artinya, oke, kalau misalnya kemungkaran tersebut dalam syariat itu bisa tolak, karena yang paling utama Allah dan Rasul. Nah, kalau kemungkaran tersebut berlaku untuk sektor ekonomi, apakah hal itu masih berlaku? Kalau berlaku, koridornya seperti apa? Kalau misalnya tadi terakhir sebelum di Ustaz juga Ustaz menyampaikan Imam Syafi'i menyatakan barang siapa menyatakan atau memberikan nasihat secara sembunyi kepada saudaranya, hal itu yang tidak. Sedangkan melakukan hal di muka umum adalah memalukan untuk saudara kita sendiri. Nah, konteksnya apakah dengan melakukan demo di jalanan hal tersebut diberlakukan akan hal tersebut, atau karena kita punya koridor untuk menyampaikan aspirasi kita kepada ulil amri yang kita harus menjawab itu satu-satunya. Apakah hal tersebut yang merupakan bentuk sebagai penghinaan atas pimpinan, sedangkan kita diwajibkan tunduk kepada ulil amri kita selama kemungkinan tersebut atau keputusan tersebut bukan untuk urusan syariat. Terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pada duduk ya. Nah, jadi duduk biar yang mendengar dan berbicara jadi enak, nggak membuat orang berlama-lama berdiri. Jadi kita lihat di saat kita berbicara tentang definisi kemungkaran itu apa? Kemungkaran itu adalah setiap apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu definisi. Jangan dilebarkan kemana-mana. Jadi apapun yang kita dapati di Al-Quran dan di Al-Hadis dilarang, itu kemungkaran. Nah, sehingga nanti setiap ada sesuatu yang dikhilafkan oleh orang, menurut fulan benar, menurut fulan salah, kedua-duanya tidak punya dalil, hanya pendapat dari fikirannya. Nah, itu bukan kemungkaran. Sama sekali bukan kemungkaran. Selagi itu hanya sekedar pendapat, maka pendapat itu tidak menghasilkan kemungkaran. Orang boleh berbeda pendapat. Nah, kemudian
di saat kita ini melihat kemungkaran dilakukan oleh ulul amri, apa yang harus kita lakukan? Kita tahu bahwa dari 3 itu yang disyaratkan kita boleh melaksanakannya kalau kita punya kekuasaan hanya yang pertama. Yang pertama saja, yaitu merubah dengan tangan. Merubah dengan tangan itu artinya dengan kekuatan, dengan perbuatan. Bisa jadi dengan menggunakan peperangan, bisa jadi dengan memenjarakan orang, menghancurkan alat-alat maksiat dan sebagainya. Nah, yang nomor 1 ini harus dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan terhadap orang yang di bawah kekuasaannya. Ini yang nomor 1. Tapi yang nomor 2 dan nomor 3, merubah dengan perkataan dan merubah dengan kebencian, ini tidak ada syarat yang seperti itu. Menasehati siapapun boleh, termasuk menasehati ulul amri. Nah, bahkan Rasulullah SAW saat ditanya tentang afdalul jihad, jihad yang terbaik itu apa ya Rasulullah? Maka dijawab oleh beliau, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ungkapan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Jadi kita datangi penguasa yang zalim, kita nasihati. Itulah jihad yang paling besar kata Rasulullah. Kenapa? Ini sebuah keberanian yang langka. Keberanian yang luar biasa. Nah, namun ada cara yang lain. Kalau itu kita tidak mampu lakukan, kita pun bisa menulis surat. Kita kirimkan kepada penguasa. Jadi ada cara-cara tertentu. Kita bisa menasehati ulul amri. Nah, kemudian hal yang berikutnya tadi, di saat kita ingin menasehati orang seperti arahan yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, di mana kita menasehati orang itu dengan cara terpisah dari orang lain, tidak di hadapan orang lain. Kita menjaga kehormatan seorang muslim. Ingat bahwa Rasulullah telah mengatakan al-muslimu 'alal muslimi haramun. Seorang muslim terhadap muslim yang lain itu wajib dilindungi. Apanya? Damuhu wa maluhu wa irduhu. Damuhu, darahnya tidak boleh ditumpahkan. Kemudian wa maluhu, hartanya tidak boleh diambil tanpa izinnya. Kemudian wa irduhu, kehormatannya tidak boleh dipermalukan. Di saat seorang muslim berbuat kesalahan, maka kita tidak boleh karena dia berbuat salah maka kita permalukan dia, tidak boleh. Maka kita cari cara. Kita tunggu sampai orang bubar, atau kita minta waktu kepada dia untuk bertemu, atau kita datang ke rumahnya, kita berikan nasihat. Karena niat kita bukan ingin mendatangkan fitnah, tapi ingin menghilangkan fitnah. Jadi inti persoalan kita adalah perubahan. Bukan orang kebelet kencing. Mengingkari kemungkaran itu bukan orang kebelet kencing. Yang penting saya ngencing. Selesai tugas saya karena saya sudah ngencing. Bukan itu kawan. Merubah kemungkaran itu ya sampai orang itu berubah. Kalau kamu itu ingin merubah tapi hasilnya fitnah, bahkan lebih besar, kamu berdosa. Kamu berdosa.
kamu justru menjadi penyebab terjadinya fitnah. Itu yang tidak boleh justru. Karena kita niatnya niat baik. Yang benar-benar ingin melakukan sebuah kebaikan, sebuah perbaikan. Yang disebut dengan al-islah. Al-islah itu perbaikan. Maka al-islah itu harus betul-betul terjadi, bukan malah sebaliknya yang terjadi. Nampaknya sudah terjawab. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya, ini di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kan mau tanya, bolehkah kita mengingkari kemungkaran yang melampaui batas dengan kekerasan? Itu aja. Dengan kekerasan. Ya. Kitanya sebagai siapa dulu? Mengingkari kemungkaran yang kelewat batas dengan kekerasan. Kitanya sebagai siapa? Kita sebagai yang memerangi. Hah? Kita sebagai yang memerangi. Memerangi itu siapa ini? Rakyat biasa terhadap pemerintah atau apa ini persis? Individu biasa saja. Hah? Bukan rakyat besar, bukan individu. Individu. Nah, di saat menggunakan kekerasan itu masuknya di yang mana? Yang 1, 2, atau 3? Hah? Yang nomor 1. Yang nomor 1 itu ada syaratnya tadi. Apa syaratnya? Pemilik kekuasaan terhadap orang yang ada di bawah kekuasaannya. Jadi kita tidak boleh merubah kemungkaran dengan pistol, dengan pedang, dengan penjara, dengan cambuk, dengan kekuatan-kekuatan. Itu semua tidak boleh. Itu semua hanya boleh dari pemilik kekuasaan terhadap orang yang ada di bawah kekuasaannya. Begitu. Jadi tidak boleh. Ya. Silahkan. Jangan dimatikan ya. Ini kelihatannya kalau sudah dimatikan dipencet yang lama, pencet yang lama. Langsung aja dapat Ustaz ya. Ya, dengan menjerit. Baik, kalau misalnya pelaku kemungkaran di negeri kita ini kan Indonesia mayoritas muslim gitu ya. Pelakunya adalah non muslim gitu ya. Pelaku kemungkaran itu apakah dia harus kita berikan apa macam kekuatan atau kita berikan nasihat atau cukup kita ingkari dengan hati aja Ustaz? Ya. Kita lihat di saat orang itu adalah orang di luar Islam, dari A sampai Z mungkar semuanya. Hah? Ya, kita ingkari dari pagi sampai pagi lagi, sampai pagi lagi, sampai pagi lagi kita tongkrongi rumahnya. Karena tiap hari dia sedang berbuat mungkar. Iya kan? Hah? Orang kafir itu kan setiap hari berbuat kekafiran. Kekafiran itu mungkar atau bukan? Ya sudah, di samping rumahnya aja, antum jangan pindah-pindah. Ingkari terus kemungkarannya. Sampai kapan? Wallahu a'lam, nggak selesai-selesai. Jadi salah itu cara berpikir yang salah. Bahwa kita ini di saat melihat orang kafir, kita ini siapa? Pemilik kekuasaan atau bukan? Bukan. Nah, bolehkah kita berbuat kekerasan terhadap orang kafir? Tidak boleh. Lah, kita menasehati orang kafir, nasihati. Tapi kalau tidak dilaksanakan jangan marah. Jangan marah. Orang kafir ini. Nah, jadi
Orang ini 24 jam satu hari berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, berbuat kekafiran. Al-Quran dilanggarnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Hadis semuanya dilanggar. Lah antum sedang berbuat apa di hadapan dia? Sia-sia. Jangan mikiri orang kafir. Orang kafir itu tidak pernah punya amal saleh sampai dia masuk Islam. Yang kita urusi umat Islam. Yang kita urusi adalah umat Islam. Nanti kalau umat Islam itu sudah kuat, kita benahi semuanya. Kan begitu. Adanya pemimpin itu adalah gambaran dari masyarakat ini. Jadi kalau pemimpin kita kayak begini, ya karena rakyatnya kayak begitu. Tidak mungkin rakyat yang soleh dipimpin oleh pemimpin yang tidak soleh, itu tidak mungkin. Maka apa sih pekerjaan kita yang kita harus lakukan? Membuat soleh masyarakat. Kalau masyarakat ini sudah soleh dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ini, maka di saat Allah ridho kepada masyarakat yang soleh ini, akan keluar pemimpin yang soleh. Itu yang kita harapkan. Jadi kita jangan pernah bermimpi bahwa kita bisa merubah dengan merubah orang kafir dengan kekerasan. Yang terjadi apa? Fitnah saja yang terjadi. Begitu. Ya, masih ada lagi atau cukup? Ya, silakan. Sudah dinyalakan belum? Ya, jangan dimatikan. Ya. Bagaimana mengingkari kemungkaran kalau public figure atau yang dianggap ulama itu menyampaikan kemungkaran, Ustaz, maksudnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sementara yang public figure tersebut tetap berdiri di depan khalayak menyampaikan kemungkaran-kemungkaran. Ya, ini kan namanya fitnah ya. Antum bayangkan seperti halnya yang dihadapi oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal itu hidup di zaman khalifah itu justru membenarkan ajaran Mu'tazilah. Di antara keyakinannya Mu'tazilah yang paling fatal itu mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk artinya apa? Artinya kalau Al-Quran itu makhluk, akal fikiran manusia pun makhluk. Akal fikiran manusia bisa salah bisa benar, maka karena Al-Quran pun makhluk, maka bisa salah bisa benar. Jadi Al-Quran itu tidak suci. Tidak harus selalu benar Al-Quran itu. Bahaya atau tidak? Fatal sekali. Maka Imam Ahmad ibn Hanbal melihat ini keadaan darurat. Ini adalah keadaan darurat. Maka dia pun memasang badannya. Dia pun berceramah di hadapan ribuan manusia untuk menyatakan bahwa ini adalah salah. Maka resikonya dia ditangkap. Kemudian disuruh berdebat, dikalahkan semua mereka itu karena Mu'tazilah itu tidak punya dalil yang benar. Bertentangan pendapat mereka itu dengan Al-Quran, Al-Hadis dan dengan pemahaman para ulama as-salafus salih. Rontok mereka semua, tapi resikonya Al-Imam Ahmad setiap hari harus dicambuk dan dipenjara. Nah, ini sebuah contoh, sebuah akibat. Begitu pula di saat kita melihat pemerintah dalam keadaan melakukan kemungkaran, kemudian apa yang harus kita bisa lakukan? Ya tentunya kita berbicara. Apalagi di negeri kita ini berpendapat itu adalah sesuatu yang boleh, maka berpendapatlah. Apalagi dikatakan bahwa di saat keinginan itu keinginan dari rakyat harus dipenuhi oleh pemerintah, maka
munculkan keinginan rakyat itu. Kita lihat di negeri kita ini, setiap sebuah aturan akan lahir, itu ada kewajiban untuk disosialisasikan. Begitu ada penolakan dari masyarakat, maka gugur, tidak jadi diundangkan. Jadi sebuah aturan tidak mungkin diundangkan kecuali setelah diterima oleh masyarakat. Maka jadilah masyarakat yang baik. Setiap akan ada aturan muncul, maka periksa, kritisi, dikritisi itu semua. Itu bentuk perlawanan yang menggunakan perkataan. Kita lihat memang negeri kita ini lucu, negeri yang lucu. Di saat kita ingin mengharamkan yang haram, contohnya mengharamkan arak, yang menentangnya justru orang Islam sendiri. Lucu sekali, kok ada orang Islam tidak setuju arak diharamkan. Ini negeri ini memang negeri antah berantah ini. Mengherankan sekali. Nah, ada negeri yang katanya orang Islamnya mayoritas, ada sampai imam masjid besar ternyata membela Trinitas. Heran kita, loh. Kita pikir orang awam saja tidak akan ngomong begitu, tapi seorang doktor, profesor ternyata bicara seperti itu. Nah, ya inilah negeri kita. Kita harus akui. Nah, kita tidak boleh diam, kita harus lawan. Kita harus lawan. Nah, apa yang dibolehkan oleh pemerintah kita gunakan. Pemerintah membolehkan kita untuk berpendapat, maka berpendapatlah. Jadi yang nomor 2 dan nomor 3 itu sesuatu yang luas, maka kita gunakan seluas-luasnya. Begitu. Wallah. Masih ada lagi atau cukup? Ya, nampaknya cukup. Kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.